Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di sini dalam pembahasan sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy semakin geram kepada pengikut-pengikut Rasulullah, terutama mereka yang menjadi budak ketika disiksa. Mereka dibebaskan oleh kaum Bani Hashim yang mereka sangat kaya ya. Mereka banyak dari golongan orang kaya yang memeluk Islam, kemudian membantu budak-budak yang disiksa dibebaskan dan akhirnya mereka bebas dari siksaan tuannya. Orang kafir Quraisy menyusun rencana bagaimana caranya agar orang Islam ini lemah. Salah satunya mereka menyusun rencana pemboikotan. Diberikan pengumuman bagi kaum Quraisy dilarang menikah dan berjualan atau berhubungan jual beli bermuamalah dengan kaum Bani Hashim, terutama mereka yang sudah mengikuti Rasulullah SAW. Pengumuman itu mereka tempel di dinding Ka'bah dan itu peraturannya berlaku bagi seluruh kaum Quraisy. Baik, kemudian bagaimana pemboikotan tersebut? Baik, apakah Bani Hashim meninggalkan Rasulullah ketika mereka diumumkan diboikot? Tidak boleh berdagang, tidak boleh bermuamalah, apalagi menikah, berhubungan dengan kaum Bani Hashim? Tidak. Mereka justru membela dan tetap membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Derita pemboikotan Bani Hashim dan Rasulullah diboikot, dimasukkan ke Syi'ib, yaitu loteng milik sebuah loteng ya, diasingkan di tempat tersendiri bersama Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim ya. Di situ mereka diasingkan, tidak boleh berhubungan jual beli maupun pernikahan, bermuamalah dan kerjasama dengan orang Quraisy, sehingga menyebabkan mereka kekurangan makanan, kelaparan, menderita, dan itu semua mereka lakukan dengan senang hati. Karena apa? Karena cintanya mereka kepada Rasulullah. Kaum kafir Quraisy memboikot mereka agar mereka mau menyerahkan Rasulullah kepada kaum Quraisy untuk dihukum. Tidak. Mereka adalah pengikut setia Rasulullah. Mereka mempertahankan iman. Mereka merasa terpilih untuk melindungi Rasulullah. Mereka membela Rasulullah. Mereka ikut Rasulullah. Rasulullah menderita. Mereka harus bisa menemani Rasulullah diboikot ya. Itulah rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Iman kalau sudah menancap di hati, siapa yang kita cintai pasti rela berkorban untuknya ya. Terutama kepada Rasulullah SAW. Itulah perjalanan kisah dakwah para sahabat. Kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat yang begitu rela berkorban, karena Rasulullah pun juga sangat mencintai umatnya. Bagaimana memikirkan para budak-budak itu diangkat derajatnya. Ketika budak-budak itu disiksa, mereka dibebaskan. Kemudian ketika Rasulullah diboikot, mereka juga ikut menemani, walaupun mereka kelaparan, di situ banyak yang menangis, anak-anak, tapi mereka sedih. Tapi kesedihan itu nikmat. Nikmatnya apa? Yang penting aku bersama Rasulullah, insya Allah penderitaan tidak akan lama, semuanya pasti akan berakhir. Mereka yakin seperti itu. Suatu ketika Abu Jahal beronda ya, berkeliling mengawasi orang-orang yang diboikot, menemukan keponakan dari Khadijah, istri Rasulullah, menyelipkan gandum, sekantung gandum untuk mereka yang diboikot, yaitu yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid, budak laki-laki, berusaha menyelundupkan gandum kepada Khadijah ya. Kemudian si Hakim ini tadi ketahuan oleh Abu Jahal. Abu Jahal langsung memukuli dan bersumpah akan lebih ketat lagi, jangan sampai ada yang menyelundupkan makanan kepada orang-orang ini boikot. Kemudian datanglah seseorang yang membela, yaitu Abu al-Bukhtari, datang sambil berseru kepada Abu Jahal, "Hei, makanan itu tadi
adalah milik bibinya. Diserahkan kepada hakim, kemudian sama hakim dikembalikan kepada bibinya. Abu Jahal terus menyangkal dan melawan, tidak boleh ada yang membantu makanan sedikitpun kepada mereka yang diboikot. Kemudian keduanya berkelahi sehingga Abu Jahal terluka, terkena pukulan tulang unta. Bagaimana gambaran para orang-orang yang diboikot? Ibaratnya orang yang disandra ya, kalau zaman sekarang itu ya bahasanya disandra. Kenapa? Karena mereka membela iman, membela Rasulullah utusannya. Mereka disuruh untuk menyerahkan Rasulullah, tidak mau, tetap membela Rasulullah, tetap membela iman Islam mereka. Mereka siang malam berlangsung selama 3 tahun ya lamanya, bertahun-tahun, selama 3 tahun mereka menderita kelaparan, bahkan mereka itu ya Allah memakan daun kering, kulit-kulit pohon yang tipis-tipis itu dimakan karena saking tidak ada makanannya. Setiap malam anak-anak menangis, mereka hanya dihibur, insya Allah besok ada makanan datang, karena bekerja pun tidak ada, mereka dikurung ya, dikurung di tempat pengasingan, ibaratnya disandra lah ya, tidak ada makanan, mereka makan apa yang ada di situ, adanya tumbuhan, adanya daun kering, yaitu yang dimakan oleh mereka, mempertahankan hidup. Mereka menangis, mereka sedih, tapi mereka apa? Cinta kepada Rasulullah. Di situ ada sekitar 400 orang ya, kurang lebih diboikot, tidak ada satupun yang melarikan diri atau mengundurkan diri mengikuti Rasulullah. Mereka adalah suatu jamaah kecil ya dibanding dengan kaum kafir Quraisy yang begitu besar. Mereka tetap bersatu walaupun keadaan menderita, mereka tetap mempertahankan iman, membela Rasulullah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang dapat kita ambil pelajaran. Kita di sini lihatlah umat Rasulullah yang sekarang ini. Masih bisa makan enak, masih bisa kenyang, pakaian rapi, tempat tinggal pun nyaman, sedangkan mereka dulu memperjuangkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, begitu perjuangannya ya. Sekarang kita tinggal enak, amal ibadah yang terutama adalah sholat 5 waktu, kemudian amalan-amalan sunnah kita tingkatkan ya. Kita sudah diberi fasilitas yang enak, bahkan ada yang bisa naik sepeda, naik motor, naik mobil, bagaimana? Kita syukuri nikmat itu atau kita kufuri? Bagaimana dengan kewajiban kita? Bagaimana dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah? Sedangkan Rasulullah untuk makan saja waktu itu pernah makan daun kering, pernah makan kulit kayu yang tipis, nggak pernah kan? Maka dari itu kita bersyukur, kita tetap semangat melakukan ibadah, mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah, mulai dari adik-adik sholat duha, tilawah Al-Quran, tidak usah dimarahin ya, karena dulu untuk membela kalimat la ilaha illallah saja sebegitu menderitanya ya. Kita sekarang umatnya akhir zaman sudah diberi kenikmatan, keenakan, keluasan rezeki, kesehatan, dan kelapangan tempat tinggal yang nyaman. Jadi kita harus bersyukur ya. Setiap orang pasti ada ujiannya, sedikit kelaparan, sedikit ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, itu pasti. Walaupun yang sekarang itu orang-orang kaya yang bermobil, mempunyai fasilitas, gaji besar, pasti dalam sejarah kehidupan pasti ada masa seperti itu ya. Jadi ketika kita keadaannya lapang, bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukurnya? Beribadah. Dalam surat tidak mengalami enak, Rasulullah pun juga mengalami penderitaan itu. Jadi mereka menemani Rasulullah, Rasulullah pun mau menderita demi umatnya, umatnya pun juga membela Rasulullah. Itulah iman yang sempurna, yang membela dan mencintai Rasulullah. Jiwa raga mereka diserahkan hanya untuk Allah dan Rasulullah. Surat Al-Kautsar ya, nikmat yang banyak. Ketika inna a'tainakal kausar, apa selanjutnya? Fasolli. Bersyukur itu bukan hanya alhamdulillah, nggak apa-apa, wajib kita alhamdulillah, bukan wajib ya, disarankan langsung secara otomatis alhamdulillah, mendapatkan makan, kita kenyang hari ini, alhamdulillah. Tapi syukur yang sempurna apa? Fasolli lirabbika wanhar ya, berkorban. Itulah 3 kalimat yang berhubungan dengan sejarah perjuangan Rasulullah SAW itu ya, 3 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ayat sejarah perjuangan dakwah Rasulullah. Baik, semoga bisa kita ambil pelajaran dari sini, kita tambah semangat dalam beribadah, menjaga
perintah Allah, menjaga sunnah Rasulullah, setiap hari lebih ditingkatkan lagi, apalagi ini nanti ujian setelah ujian liburan bagaimana kita mensyukuri waktu luang ya. Boleh berjalan-jalan bersantai atau berlibur sesuai syariat Islam boleh, tapi kewajiban dan sunnah tetap semaksimal mungkin, bukan semampunya ya, semaksimal mungkin kita jaga dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Insya Allah itu kurang lebih, mohon maaf. Semoga bisa dapat diambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.